Selamat datang di Normalized YouTube, tempat di mana kita membahas topik menarik dari berbagai sudut pandang. Kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah dunia, yaitu Adolf Hitler. Bagaimana seseorang yang awalnya hanya seorang seniman yang gagal dan bisa menjadi pemimpin sebuah rezim yang mengubah dunia, baik secara politik, sosial, maupun kemanusiaan. Kita mulai pembahasannya. Adolf Hitler adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Dua peristiwa paling kelam dalam sejarah modern. Terkenal karena ambisi politiknya yang besar dan ideologinya yang ekstrim. Hitler adalah pemimpin partai Nazi yang berhasil membangun kekuatan militer Jerman hingga menjadi ancaman global. Tapi, di balik citranya sebagai diktator kejam, ada cerita tentang masa kecil yang sulit, ambisi yang tak terarah, hingga keputusan yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Di video ini, kita akan membahas perjalanan singkat tentang siapa itu Adolf Hitler, dari awal hingga akhir yang tragis, serta dampak terhadap dunia hingga hari ini. Adolf Hitler lahir di sebuah kota kecil di perbatasan Austria dan Jerman dari pasangan Alois Hitler dan Clara Pölzl. Keluarganya memiliki hubungan yang rumit. Ayahnya adalah seorang bea cukai yang keras, sedangkan ibunya lebih protektif terhadapnya. Semasa muda, Hitler bercita-cita menjadi seorang seniman, tetapi gagal masuk Akademi Seni Rupa sebanyak 2 kali, pada tahun 1907 dan 1908. Setelah kematian ibunya pada 1907, ia hidup sebagai tunawisma di Wina selama beberapa tahun, bekerja serabutan, dan mulai membentuk pandangan politik radikal, termasuk antisemitisme yang menjadi dasar ideologinya di kemudian hari. Pada tahun 1914, Hitler bergabung dengan tentara Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Ia bertugas sebagai pembawa pesan di front barat dan menerima penghargaan seperti Iron Cross, kelas pertama atas keberaniannya. Namun, kekalahan Jerman dalam perang meninggalkan rasa dendam yang mendalam baginya. Setelah perang, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada 1919, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Nazi. Dengan retorika penuh kebencian dan kemampuan orasi yang kuat, Hitler dengan cepat naik menjadi pemimpin partai pada 1921. Pada tahun 1923, ia memimpin kudeta yang gagal, dikenal sebagai Bir Hal Putsch, yang membuatnya dipenjara selama 9 bulan. Selama di penjara, ia menulis buku yang berjudul Mein Kampf, yang menjadi dasar ideologi Nazi, termasuk supremasi ras Arya dan kebencian terhadap Yahudi. Pada 30 Januari 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Setelah itu, ia mengonsolidasikan kekuasaannya melalui berbagai langkah, termasuk membubarkan partai-partai oposisi, menyingkirkan saingan politik, dan mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Pada 1934, setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg, Hitler menyatukan posisi presiden dan kanselir menjadi Führer, menjadikannya pemimpin absolut Jerman. Adolf Hitler sangat membenci Yahudi.
Adolf Hitler membenci dan mengusir Yahudi didasarkan pada campuran ideologi, pengalaman pribadi, dan propaganda yang berkembang selama akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa pemikiran mendasar yang melatar belakangi kebencian Hitler terhadap Yahudi. Pengaruh antisemitisme Eropa. Pada akhir abad ke-19, antisemitisme sudah menjadi bagian dari masyarakat Eropa, terutama di Jerman dan Austria. Orang Yahudi sering dijadikan kambing hitam untuk masalah sosial, ekonomi, dan politik. Di Wina, tempat Hitler tinggal pada awal 1900-an, sentimen antisemitisme sangat kuat dan sering dieksploitasi oleh politisi seperti Karl Lueger, wali kota Wina. Ideologi rasial. Hitler mengadopsi teori rasial pseudo-ilmiah yang mengklaim bahwa ras Arya atau ras yang dianggap sebagai bangsa Jerman adalah ras yang paling unggul. Ia percaya bahwa orang Yahudi adalah ras inferior yang merusak kemurnian dan budaya bangsa Jerman. Di dalam buku Mein Kampf, Hitler menyebut Yahudi sebagai ancaman biologis yang harus dihilangkan untuk melindungi ras Arya. Pengalaman pribadi yang salah diinterpretasi. Hitler sering mengklaim bahwa pengalamannya di Wina membentuk kebencian terhadap Yahudi. Ia hidup dalam kemiskinan saat itu dan merasa bahwa orang-orang Yahudi mendominasi sebuah bisnis, seni, dan budaya Wina. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa pengalaman pribadinya secara langsung menjadi alasan kebencian tersebut. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama adalah momen yang sangat traumatis bagi Hitler. Ia mempercayai teori legenda tusukan dari belakang yang menyatakan bahwa Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, tetapi dikhianati oleh kelompok-kelompok internal, termasuk orang Yahudi. Propaganda Nazi. Setelah bergabung dengan partai Nazi, Hitler menggunakan propaganda antisemitisme untuk menyatukan dan memobilisasi rakyat Jerman. Ia mengeksploitasi kebencian lama terhadap Yahudi sebagai alat untuk menciptakan musuh bersama. Dengan cara ini, ia mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi dan politik yang sebenarnya. Keinginan untuk kemurnian nasional. Hitler menginginkan kemurnian etnis dan budaya di Jerman. Ia memandang Yahudi sebagai ancaman internal yang merusak identitas bangsa untuk mencapai Reich ketiga yang ideal. Ia percaya bahwa orang Yahudi harus diusir, dikecualikan dari masyarakat, atau dimusnahkan sepenuhnya.